Tuhan itu ada di mana-mana, keburukan ditekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rudi Cahyo di sini, masih di Kata Rudi Cahyo. Tapi kali ini kita khusus edisi Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan, Kata Rudi Cahyo akan nuansanya sedikit lebih kepada pembahasan-pembahasan yang spiritual, atau tidak berarti nanti langsung berkaitan dengan keagamaannya, karena keahlian kami spesialisasinya bukan di situ, tapi tetap kita akan melihat dari sisi psikologi. Kali ini kita akan membahas nuansa Ramadan, kita bahas secara umum. Sebelum nanti mungkin kita akan masuk ke topik-topik yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Hari ini kita akan bahas tentang nuansa atau suasana Ramadan. Ya, ada beberapa poin di suasana Ramadan yang memberikan warna emosi positif buat kita. Di antaranya di Ramadan itu adalah tempat di mana kebaikan itu berlipat ganda, atau nilai kebaikan itu berlipat ganda. Kalau mau dihitung mungkin secara komersialnya, kita bisa bilang bahwa pahalanya berlipat ganda. Tetapi lebih daripada ngomong soal pahala, tapi substansinya ngomong soal kebaikannya berlipat ganda. Terus yang kedua, keburukan jadi ditekan. Nah, ya kalau dalam bahasa lainnya, tentunya teman-teman mungkin pernah dengar istilah bahwa selama bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Jadi yang menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang buruk itu dibelenggu. Terus juga emosi-emosi positif yang berkenaan dengan kebahagiaan, seperti membuka hati untuk berbagi, memaafkan, dan seterusnya. Semua orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, dan itu dibukakan kesempatannya atau pintunya seluas-luasnya di bulan Ramadan. Kenapa kok seperti itu? Bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Nah, ini nuansa, ini suasana yang kita dapatkan atau yang kita rasakan di bulan Ramadan, dan hanya bisa dirasakan ketika kita mencoba menghayati sisi spiritualnya. Ini sebenarnya bahkan tidak hanya ngomong soal kita sebagai umat muslim, tapi juga sebenarnya nuansa Ramadan itu juga dirasakan oleh umat-umat yang lain. Kita tentunya bisa lihat ya, ketika kita ke pasar, kita ke mall, itu kan pedagang-pedagangnya tidak selalu beragama Islam atau Muslim, tapi juga saudara-saudara kita yang beragama lain, dan mereka merasakan berkahnya bulan Ramadan. Pasar-pasar menjadi ramai, orang berbelanja, baik itu untuk persiapan Ramadannya ya, berbuka dan seterusnya, ataupun kalau tidak begitu juga untuk persiapan lebarannya, ada beli pakaian, beli baju dan seterusnya. Atau setidaknya meskipun kita tidak membeli sesuatu, tapi kita merasakan suasana itu ketika kita keluar rumah. Mungkin ada orang jalan-jalan atau yang biasa disebut dengan ngabuburit, atau jalan-jalan pagi setelah sahur, setelah makan sahur. Itu nuansa-nuansa itu, suasana-suasana seperti itu tidak hanya didominasi oleh kaum muslim. Tentunya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non-muslim ya bisa merasakan itu juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan suasana Ramadan. Dan suasana-suasana ini yang membuat apa yang kita katakan tadi, emosi positif yang mendukung nilai-nilai positif itu muncul, itu memang terjadi di bulan Ramadan. Jadi ini sama ketika kita mungkin berbuat buruk, berbuat dosa atau apapun di luar lingkungan, taruhlah di masjid misalnya. Terus kemudian ketika kita masuk ke masjid, semuanya berasa, hati kita direndahkan, semuanya berasa sejuk. Terus kemudian mungkin ada yang berkhutbah di mimbar, terus kita jadi lebih mudah menerima itu, menyerap itu, daripada ketika kita berada di luar. Paling tidak analoginya sama seperti itu. Ketika kita masuk masjid, kita merasakan bahwa ada nuansa yang berbeda. Ini sama dengan ketika kita masuk bulan Ramadan, nuansanya jadi berbeda. Ini dirasakan oleh
tidak hanya kita sebagai umat muslim, tapi juga oleh saudara-saudara kita yang non-muslim. Nah, bagaimana dengan jargon-jargon atau kata-kata yang kebaikan dilipat gandakan, keburukan ditekan atau dihambat? Itu karena kehadiran Tuhan itu ada di mana-mana. Kita merasakan Tuhan itu ada di mana-mana dan semakin dekat ketika kita Ramadan. Jadi fasilitas menyatunya kita sebagai makhluk atau mendekatnya kita sebagai makhluk kepada Tuhan itu lebih terfasilitasi di bulan Ramadan ini karena nuansanya mendukung untuk itu. Ya, ketika kita berbuat sesuatu kebaikan atau berbuat sesuatu aja yang sehari-harinya kita anggap netral, kayak misalnya mungkin ada seorang anak yang membantu adiknya atau nyuapin adiknya, atau mungkin seorang ayah, seorang bapak mencari nafkah, bekerja, itu akan lebih mudah ketika di bulan ini suasananya itu akan membentuk bahwa saya keluar mencari nafkah. Nah, titik-titiknya ini akan lebih mudah diisi oleh sesuatu yang niatannya itu untuk sesuatu yang lebih luhur. Jadi ketika kita bilang, saya mau bekerja, keluar rumah atau ke kantor, ini bagian dari ibadah. Ini biar ketika saya terpenuhi kebutuhan saya, maka saya akan lebih mudah untuk fokus beribadah, lebih mudah untuk tersentuh hatinya untuk menyantuni orang lain, atau mungkin melakukan hal lain aja, jalan-jalan sore, kita melihat rumput-rumputan, merasakan angin dan seterusnya. Itu langsung kita dimudahkan untuk terkoneksi segala sesuatu yang di sekitar kita itu dengan Tuhan. Ini yang saya sebut Tuhan ada di mana-mana ketika bulan Ramadan. Ya, kalau dalam istilah kami sebagai muslim, ya Allah ada di mana-mana ketika bulan Ramadan. Sebenarnya di bulan-bulan yang lain juga begitu, tapi hati ini ketika di nuansa bulan Ramadan itu lebih mudah untuk mendekat atau didekatkan dengan nuansa-nuansa keilahian, ketuhanan. Makan, kita ingat rezekinya dari Allah, berbuka gitu ya, karena seharian kan lapar ya, terus habis itu makan rasanya enak banget karena seharian tidak makan. Nah, itu langsung ingat bahwa inilah kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. Terus ya itu tadi, kita sekedar jalan-jalan sore, ngabuburit, kita merasakan nuansa kebahagiaan di sekitar kita. Terus kita jadi entah bagaimana hati itu dilapangkan untuk memberi. Nah, itu yang nuansa-nuansa yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Inilah kenapa bulan ini begitu berkah buat orang muslim, bahkan teman-teman kita di luar Islam. Itu sangat berkah. Jadi di bulan ini itu, ya itu tadi yang kita tidak tahu kenapa hati kita itu mudah terpaut, karena di setiap sisi, di setiap tempat yang kita kunjungi, di setiap waktu yang kita tempuh, sangat mudah kita untuk terkoneksi dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana dan hadir seperti nyamperin kita. Itu yang terjadi di bulan Ramadan, yang berbeda dengan waktu-waktu yang biasa yang lain. Nah, itu sebagai pembuka ya untuk Kata Rudi Cahyo edisi Ramadan. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik, yang lebih spesifik di nuansanya Ramadan atau di edisi Ramadan. Sampai ketemu lagi di Kata Rudi Cahyo edisi Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.